Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang bernama Resia, yang akan menceritakan pengalamannya tentang plasenta yang tertinggal pasca melahirkan. Halo Resia. Hai Dep. Ya, Resia mau tanya ini, setelah persalinannya Resia itu kan dengarnya ada plasenta yang masih tertinggal itu di kandungannya, itu gimana ya, bisa diceritain? Jadi pas aku habis melahirkan kapan hari itu kan normal, Hmm. prosesnya normal. Terus biasanya kan memang kalau habis keluar bayi rata-rata nanti antara plasentanya ikut keluar bareng bayinya atau nanti tinggal biasanya ada yang ngeden terus nanti plasentanya keluar. Nah, aku itu udah ngeden sampai tenaga habis, Hmm. lebih lebih susah daripada ngeden bayinya kayaknya. Itu tetap nggak keluar, tetap ada bagian yang nggak keluar. Jadi menurut dokter tuh masih banyak yang nyisa di dalam. Jadi kalau misalnya yang orang lain habis bayi keluar, nanti kan ada kayak ususnya yang tali pusarnya itu keluar, terus nanti ada plasenta yang bulatnya itu yang ikut keluar full. Hmm. Nah, yang aku itu enggak keluar bulat full, jadi cuman kayak sebagian aja, masih ada yang nyisa banyak di perut, di rahim sih. Oh gitu, nempel gitu ya dia ya Mas Ian ya. Nempel. Kata dokter, jadi dia itu kayak pertama sih dokter nggak tahu sebelum dia benar-benar cek dia nggak tahu kalau itu tuh menempel di bagian mana. Jadi Hmm. benar-benar dia baru tahu pas setelah dokter mutusin ini nggak bisa cuma dikeluarin dengan cara ngeden atau ditarik manual, tapi memang harus dikuret. Oh gitu. Itu keputusan dokter pertama. Jadi ini dikuret aja. Jadi mau nggak mau kamu mesti bius total buat nguret sisa plasentanya itu. Oh gitu. Terus? Nah, tapi ternyata setelah akhirnya dokter kuret, Hmm. tetap nggak bisa ngeluarin semuanya karena ternyata plasentaku itu nempelnya di bagian rahim yang tipis banget dindingnya. Jadi dokter tuh takut untuk ngeluarin karena takut bleeding. Oh ya. Takut nanti kalau kegesek kayak alatnya gitu nanti malah bleeding malah tambah bahaya. Jadi sama dokter ya udah diputusin ini diobserve aja sambil nanti dikasih antibiotik buat ngeluarin secara manual. Maksudnya dibantu pakai antibiotik itu buat ngeluarin sendiri setelah kehamilan. Setelah persalinan. Oh gitu. Nah itu Hmm. kalau katanya dokter sendiri kok bisa kayak gitu tuh kenapa ya kira-kira ya? Kalau menurut dokter Objinku pertama ya nggak ada ini, maksudnya nggak ada alasan yang ini kenapa begini kenapa begitu, cuman memang di beberapa orang memang kadang suka ada nisa kayak gitu, jadi nanti tapi by the time nanti akan luruh dengan sendirinya, ya dibantu obat gitu kadang, cuman memang case-nya nggak terlalu banyak orang kali yang kayak gitu, Nah, jadi tapi yang itu nggak Pak, jadi kayak itu tapi kan karena lahirnya normal kebetulan ya. Tapi kalau misalnya sesar kayaknya nggak ada hubungannya kayaknya. Sesar kayaknya langsung diambil ya. eh mungkin aku juga nggak ngerti sih kalau sesar apa bisa langsung diambil full apa enggak. Mungkin kalau perekatannya nggak terlalu kuat mungkin bisa kali ya diangkat sekalian. Tapi Hmm. kalau perekatannya memang ternyata tetap kuat, mungkin dokter juga nggak berani ngambil resiko buat ngambil kali ya. Kalau misalnya di dinding rahim yang tipis itu sama-sama takut bleeding kan soalnya. Oh. Terus selama dibiarkan itu berapa lama ya dibiarkannya akhirnya? Untuk nunggunya kan masih harus observasi aja sama dikasih obat manual aja itu berapa lama? Pertama, jadi dikasih obat sampai seminggu setelah persalinan. Itu kontrol lagi kan. Kontrol lagi ternyata ya belum ada efek sama sekali, belum keluar sama sekali. Terus ditambahin obat lagi sampai 2 minggu setelah persalinan. Nah, 2 minggu setelah persalinan itu baru dokter ambil tindakan selanjutnya. Soalnya ternyata setelah ditambahi dosisnya pun masih tetap nggak mau keluar sama sekali. Nah, udah gitu itu baru
dokter USG transvaginal itu dicek gimana. Oh ternyata setelah dicek itu nempelnya di ini, di jaringan sel telur. Jadi tempat apa namanya tempat sel telur keluar itu loh, yang kayak cabangnya yang kecil, yang salurannya buat keluar ke rahim. Saluran tuba bukan? Iya. Nah nanti kan itu kulit apa jaringan tipis banget. Nah kalau itu nanti sampai misalnya dipaksain dikuret, terus itu back, itu malah worst case-nya selain bleeding, misalnya bleedingnya nggak masalah gitu, worst case-nya bisa jadi nanti salurannya itu masih diputus, jadi kan malah jadi jadi maksudnya nggak bisa hamil lagi, nanti malah dari satu sisi anggapannya kayak mati udah. Jadi sama nggak berani begitu. Nah dari situ aku dirujuk ke dokter obgyn yang memang kayak dia tuh udah lebih ahli di urusan plasenta gini. Dia sering nanganin kayak plasenta nyisa gini. Aku juga dikhawatirkannya itu plasenta akreta. Plasenta akreta itu malah lebih serem lagi. Itu jadi sisa plasentanya tuh tertanam di dinding rahim. Jadi nggak cuman nempel, tapi sampai tertanam. Nah itu yang lebih susah lagi. Makanya sama dokter obgynku, aku dirujuk ke dokter obgyn rekanannya yang memang udah biasa ngurusin hal kayak gini. Selama observasi itu gimana, perutnya ada yang dirasain mungkin keluhannya? Nggak ada. Nah dokter tuh juga selalu ngomong, pokoknya kamu kalau misalnya ada kerasa nggak enak, sakit, apalagi kalau sampai bleeding, kamu udah langsung nggak usah babi bu, langsung ke rumah sakit. Jadi aku harus langsung balik ke rumah sakit untuk ngambil tindakan, jadi nggak boleh didiemin. Nah tapi sepanjang aku di-observe itu, bahkan akhirnya kan aku tuh yang ke dokter satunya lagi. Dia juga keputusannya adalah di-observe aja, soalnya so far sampai itu mungkin 3 mingguan kali ya pasca persalinan, itu aku juga nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada nggak ada sampai demam atau gimana-gimana. Kan kalau demam kan takutnya ada infeksi kan, ini sama sekali nggak ada keluhan apapun. Jadi di-observe terus aja, dan selama observe pun sampai berbulan-bulan pun sebenarnya nggak ada keluhan apapun sama sekali. Jadi anggapannya aku mesti setiap bulan itu mesti rutin observe ke dokter yang satunya ini, yang ahli plasenta ini. Untuk memastikan apa ya? Untuk ngecek kondisi plasentanya gimana. Oh gitu. USG terus untuk tahu plasentanya ini mengecilkah atau muncul jaringan baru lagi kah. Soalnya takutnya kalau muncul jaringan baru, muncul kayak pembuluh darah baru yang supply si plasenta ini, hanya itu antara satu, kan otomatis kan sebenarnya ini kan jaringan mati. Jadi kalau misalnya disuplai darah, nanti kan takutnya darahnya malah keluar jadi bleeding. Oh gitu. Yang kedua takutnya ya bisa jadi kayak timbul jaringan tumor gitu kan, karena ada yang menghidupi gitu kan. Nah tapi puji Tuhannya sih selama ngecek juga nggak pernah gimana-gimana. Cuman yang terakhir ngecek itu kayaknya 2 bulan setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan itu plasentanya kondisinya udah sedikit mengecil, tapi permasalahannya muncul pembuluh darah baru. Ada 2 atau 3 pembuluh darah baru yang supply darah ke situ. Jadi otomatis kayak plasentanya ada yang kasih makan gitu. Padahal kan harusnya begitu bayi lahir kan sebenarnya udah nggak ada yang perlu dikasih makan lagi kan. Tapi karena plasenta yang masih nempel itu ternyata muncul pembuluh darah baru yang ngasih makan terus. Cuman puji Tuhannya juga tetap nggak bleeding sih. Bleedingnya tetap normal pasca melahirkan gitu, darah nifas biasa, nggak sampai gimana-gimana. Oh jadi selama berapa lama akhirnya itu plasentanya itu, kisah plasenta itu berakhir itu setelah berapa lama? Ya itu kira-kira 2 bulan ya, 2 sampai 2
2 sampai 2,5 bulan. Jadi dokter itu sempat ngomong, dokter yang ahli plasenta itu sempat ngomong kalau misalnya ya harus sabar-sabar aja. Soalnya dia pernah ada case pasien lain, tapi memang pasiennya itu sampai plasenta akreta sih. Kalau aku puji Tuhan nggak sampai akreta karena cuma nempel itu perekatannya terlalu kuat. Tapi nggak sampai tertanam ke dinding rahim gitu enggak. Nah, pasiennya dia yang akreta itu baru benar-benar case close setelah 2,5 tahun. Dan setelah 2,5 tahun itu pun plasentanya bukan luruh dengan sendirinya, tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Jadi kayak dokternya kasih penjelasan gampangnya tuh kayak plasentanya terserap sama daging. Jadi kayak daging, dia berubah jadi daging gitu. Nah, kan sebenarnya kan agak seram juga ya. Tiba-tiba kita ada tambahannya plasenta, kan sebenarnya agak serem-serem gimana juga. Jadi oke, 2,5 tahun dan siap-siap plasentanya jadi daging. Jadi kayak sebenarnya dokter objinku yang asli sama dokter plasenta ini, dokter objinku plasenta ini sebenarnya sama-sama kalau ngomong, kalau jelasin tuh sama-sama santai gitu loh, nggak yang sampai nakut-nakutin gimana. Cuman aku sama suamiku tuh sebelumnya udah pernah kayak yang search sendiri di internet gitu, kayak baca-baca plasenta akreta itu lumayan serem juga sebenarnya. Dan worst case-nya bisa nyebabin kematian juga. Jadi kita kayak kok sebenarnya kok kayaknya case-nya serem, tapi kok dokter ini kok santai, tenangnya. Jadi kita ya udahlah dijalani. Jadi kita cuma kayak kepikiran, ya ampun, selama 2,5 tahun setiap bulan harus kontrol ke dokter. Harus ini berasa kayak punya bayi lagi, pas punya bayi sebulan sekali kontrol. Ini punya bayi plasenta lagi setiap bulan. Cuman terus kok puji Tuhan kok akhirnya dia mau keluar sendiri itu pas pokoknya persis sehari sebelum itu malam Sincia, sehari sebelum hari Sincia. Itu keluarnya pas itu. Nah, beberapa hari sebelumnya itu aku lagi diare. Aku nggak tahu salah makan apa, diare dan lumayan parah. Jadi sampai ke toilet terus bolak-balik lah. Terus aku pas mengakhirin normal, nggak ambeien sama sekali, ambeien aman sentosa. Pas diare ini sakitnya ngeden sampai akhirnya sampai punya ambeien malah. Cuman mungkin gara-gara diarenya ini juga ya. Nah, malam Sincia itu aku benar-benar sampai kesakitan banget dan aku ini nggak kayak sakit diare. Ini tuh sakitnya tuh kayak sakit orang kontraksi, benar-benar. Tapi aku tuh ngomong kan orang pas itu lagi ada papa mamaku di rumah juga, mereka kan juga kayak nggak percaya masa orang diare kok sakitnya kayak mau melahirkan lagi. Aku sampai ya ngerasain kok, kalian nggak ikut ngerasain. Tapi dia dikasih obat diare aja, lewat malam Sincia itu lewat. Terus besoknya itu kita mau pergi makan Sincia. Kok tiba-tiba aku tuh pas lagi di kamar mandi, lagi mau mandi, tiba-tiba kayak selepet ada yang mau keluar gitu. Akhirnya aku jongkok kan, aku duduk pertama di kloset. Tapi kok kayak ganjel, kayak nggak enak. Terus bukan kayak mau pupuk gitu, bukan. Rasanya bukan mau kayak BAB gitu, kayak beda gitu. Akhirnya aku jongkok, aku udah langsung ini jangan-jangan plasentanya mau keluar lagi. Aku langsung heboh panggil suamiku. Kok aku kayaknya ada yang mau keluar ya, kok kayaknya, tapi bukan pupuk, bukan mau BAB. Terus suamiku juga mau keluar plasentanya. Nggak ngerti juga, kan aku jongkok, terus kayak aku ngedenin lagi, terus kayak mulai untuk mau keluar gitu. Cuman dia kayak susah, mau keluarnya tuh susah. Cuman untuk. Akhirnya aku jongkok, aku paksa bantu pakai tangan. Pertama takut sih mau narik pakai tangan, jangan-jangan dalam bayanganku ternyata tangannya tuh masih nyantol gitu, ada pembuluh darah. Serem kan? Cuman kalau nggak dikeluarin kok nggak enak. Saya paksa bantu pakai tangan ngeluarin, beneran plasentanya keluar. Dan bener-bener nggak ada kayak yang nempel, bener-bener udah cuma seonggok daging gitu doang keluar. Langsung heboh, langsung kontak dokter objinku, fotoin, kirim ke dia.
langsung heboh, dok ini gimana sih, mesti gimana? Udah kamu tenang aja, beli obat, minum untuk berhentiin, untuk jaga-jaga. Siapa tahu nanti bleeding, jadi kamu beli obat untuk stop bleeding. Nanti kalau obatnya udah selesai diminum, kamu balik ke tempat praktek saya buat cek. Udah habisin kurang lebih semingguan lebih lah, seminggu 2 minggu gitu ngabisin obatnya. Terus akhirnya kita ke sana kontrol. Dokter itu sebenarnya takutnya itu cuman masih ada yang nyisa lagi. Jadi kayak keluar sebagian doang, nggak keluar full. Nah, balik lagi kalau sampai keluar sebagian nantinya kepotong. Nah, dokter yang ditakutin dokter itu bleedingnya itu. Aku sebenarnya sekarang juga agak penasaran sih, kok dokter dari awal takutnya bleedingnya itu. Selalu takut sama bleedingnya. Mungkin itu yang paling bahaya kali ya. Pas kontrol ke dokter di USG, ternyata udah bersih, benar-benar bersih, dan ukuran rahim yang tadinya masih bengkak karena ada plasentanya itu udah balik menciut lagi, udah kecil lagi. Jadi dokter bilang ini udah selesai, udah beres. Udah nggak perlu kontrol lagi ya, kontrol bayi Udah plasenta. nggak perlu kontrol lagi, nggak perlu besarin bayi lagi. Ya, jadi ya syukur nggak sampai yang kayak ditakutkan, kan sempet mikir sampai jangan-jangan sampai 2,5 tahun itu tadi ya. Bener, nggak sampai 2,5 tahun. Jadi sampai 2 bulan aja ya? 2 bulan, kurang lebih 2,5 bulan lah. 2,5 bulan, oke. Nah, jadi pesannya Resia kira-kira buat teman-teman yang mengalami plasenta yang masih ada nempel ketinggal gimana ya, kayak nyisa sih ya, tersisa di dalam rahim itu gimana sih kayak pesannya? Kalau menurutku ikutin ini sih, yang paling pertama ya ikutin apa kata dokter suruh apa ya udah dilakuin aja. Jadi nggak usah, terus kita juga nggak usah memparnoin diri kita. Kalau misalnya nanti baca internet, nanti ternyata gini, ternyata gitu kan, artikel-artikel di internet tuh lumayan bikin down sih sebenarnya. Lumayan nakutin. Sampai suamiku bilang, ya aku sudah mempersiapkan kemungkinan cuman ya ikutin aja lah apa kata dokter suruh gini suruh gitu, dilakuin aja. Karena mestinya sih dokter tahu yang terbaik ya. Cuman yang paling penting kalau buat aku berserah full sama Tuhan. Karena benar-benar di saat kita nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti. Karena nggak kayak dokter juga udah cuma bisa observe, mau diambil tindakan juga nggak bisa. Kita juga apalagi, kita nggak ngerti apa-apa, benar-benar kayak udah hopeless banget. Jadi kayak benar-benar pengharapan satu-satunya cuma ada dari Tuhan. Dia yang bisa kasih ketenangan, bisa kasih kelegaan, bisa kasih damai sejahtera. Banyak yang bilang kayak, loh kamu itu ternyata ngadepin hal yang cukup mengerikan kayak gitu ya, tapi kok kamu santai aja, nggak yang sampai gimana-gimana. Kita juga, kenapa ya kok bisa santai aja, kenapa ya kok bisa nggak sampai kepikiran yang gimana-gimana. Aku percaya sih itu kekuatan yang Tuhan kasih sih, kekuatan yang Tuhan kasih memampukan aku dan suamiku juga untuk bisa tetap santai ngejalaninnya sih. Kayak gitu. Jadi intinya berserah full sama Tuhan yang udah ngasih kekuatan, dan ya percaya sama dokter yang anggapannya perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita juga kan. Jadi jangan sok mendokteri diri sendiri. Kadang-kadang kan kita suka, kalau kita gini suka kata internet gini, kata internet gitu, ya udah aku gini. Kalau menurutku nggak usah lah, percaya sama dokter lah, dokter lebih pintar daripada kita kan, dokter yang sekolah. Kayak gitu sih. Oke, nah. Terima kasih Resia buat sharingnya. Sama-sama, Deb. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.